Hai. Welcome to Inforigo TV, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Guys, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat di kondisi yang semakin tidak menentu ini. Pada film ini, gue akan mereview sebuah film dengan genre horor yang sebenarnya ini nggak ada yang request, tapi gue ngotot pengen tetap review filmnya karena menurut gue setelah gue nonton filmnya sampai habis, dia punya alur cerita yang keren banget. Film yang gue maksud berjudul The Unholy, sebuah film horor produksi Amerika yang membawa isu agama di dalamnya. Lalu bagaimana ceritanya? Kita mulai saja review film The Unholy. So enjoy your couch and watching this video till the end. Mari bantu gue membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe and then klik juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar Inforigo TV bisa memberikan notifikasi ke kalian setiap ada konten baru yang di-upload. Di bagian awal film, kita akan diajak kembali di tahun 1845 di mana ada seorang perempuan yang sedang diamuk masa kemudian digantung di sebuah pohon. Lalu datanglah seorang laki-laki dengan membawa topeng. Ia kemudian memasang topeng tersebut ke wajah si perempuan dengan cara yang sangat sadis, yaitu dengan cara menancapkan sebatang paku yang menembus topeng tersebut hingga menempel ke wajah si perempuan. Kamera kemudian beralih dari sisi penglihatan si perempuan melalui celah lubang dari topeng tersebut, di mana si pendeta sedang membacakan doa-doa pengurungan iblis ke sebuah boneka. Perempuan itu kemudian terbakar dan film The Unholy baru dimulai. Scene kemudian berpindah ke tahun 2021 di mana ada seorang jurnalis bernama Van yang mendapat informasi dari temannya untuk meliput sebuah kejadian aneh di kota kecil bernama Benfield. Berdasarkan informasi, wilayah Benfield sedang mengalami sebuah teror aneh yang dipercayai sedang dilakukan oleh sekte pemuja setan, di mana banyak hewan-hewan ternak milik penduduk lokal yang tewas karena dimutilasi untuk persembahan dalam upacara sekte sesat tersebut. Van merasa sangat tertarik dengan tugas ini karena ia ingin kembali membangun karir jurnalistiknya yang sudah hancur akibat di tahun-tahun sebelumnya Van pernah ketahuan menyebarkan berita bohong sehingga reputasinya menjadi turun di bidang jurnalistik. Berbekal imbalan yang hanya sebesar $150, Van akhirnya berangkat ke kota Benfield. Sesampainya di Benfield, ternyata Van tidak mendapatkan apa yang ia cari. Tidak ada kasus mutilasi terhadap hewan ternak dan semacamnya. Van merasa kecewa karena ia harus menanggung ongkos kerugian tanpa mendapatkan imbalan yang dia inginkan. Ketika ia sedang asik berbicara dengan peternak lokal, datanglah seorang pastor bernama Father Hagan. Father Hagan memprotes keberadaan sapi-sapi yang berada di lingkungan gereja karena dianggap kotoran dari sapi-sapi tersebut akan mengganggu aktivitas jemaat. Setelah itu, Van yang merasa kecewa akhirnya memilih untuk berkemas dan kembali pulang ke rumah. Tetapi di tempat yang sama, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan yang entah datangnya dari mana yang membuat ia kemudian tertarik untuk datang ke sebuah pohon kering yang berada tak jauh dari mereka berdiri. Van kemudian mendekati pohon tersebut dan kemudian matanya tertuju ke sebuah lubang yang berada di bawah pohon tersebut. Di sana dia melihat sesuatu yang berkilauan. Van pun kemudian mengambil barang tersebut. Ternyata itu adalah sebuah boneka tua yang misterius, berwujud aneh dan terlilit rantai. Boneka itu juga kemudian menampilkan sebuah tanggal yang cukup aneh, yakni 31 Februari 1845, tanggal yang tidak pernah ada. Si peternak kemudian berkata bahwa ada sebuah kebiasaan di Benfield di mana mereka suka sekali menguburkan sebuah boneka sebagai wujud jimat keberuntungan. Namun si peternak juga agak keheranan kenapa boneka yang ditemukan oleh Van itu terlilit oleh rantai. Van kemudian mendapatkan ide untuk mengembalikan karir jurnalistiknya dengan kembali membuat berita bohong. Ia hancurkan boneka tersebut untuk kemudian dia meminta agar si peternak mau berfoto dengan boneka yang sudah hancur tersebut. Van akan menjadikan foto tersebut sebagai sumber berita agar ia pulang tidak dengan keadaan tangan yang kosong. Malam harinya, Van yang sedang iseng membawa mobil dikejutkan oleh sesosok perempuan yang sedang menyeberangi jalan menghalangi jalannya. Guna menghindari perempuan tersebut, Van kemudian banting setir hingga akhirnya menabrak sebuah pohon. Beruntung ia selamat, Van kemudian langsung keluar dari mobilnya untuk mencari keberadaan si perempuan untuk memastikan keadaan perempuan tersebut. Van terus mencarinya sampai akhirnya dia menemukan perempuan tersebut
dari kejauhan tepat berada di bawah pohon di mana Van pernah menemukan boneka pada siang harinya. Dari kejauhan, ada sesuatu yang aneh yang terlihat oleh Van, di mana ia melihat perempuan tersebut seolah-olah sedang berbicara dengan bayangan putih yang tergantung di pohon tua itu. Van kemudian mendekat, dan perempuan itu pun langsung jatuh pingsan. Van kemudian membawa perempuan itu ke rumah Father Hagan yang terletak tidak jauh dari posisi mereka saat itu. Di sana, barulah diketahui bahwa perempuan itu bernama Alice dan merupakan keponakan dari Father Hagan. Setelah Alice sadar, datanglah seorang dokter perempuan bernama Natalie. Alice kemudian menyampaikan semua keluhannya melalui bahasa isyarat, dan sontak hal ini membuat Van keheranan. Ia yakin sekali bahwa Alice sebelum pingsan berbicara dengan fasih di bawah pohon tua tadi. Namun Natalie meyakinkan bahwa Alice adalah seorang tunawicara sejak lahir, sehingga mustahil baginya untuk berbicara. Natalie kemudian membawa Van menuju sebuah hotel di kota itu sembari menunggu mobilnya selesai diperbaiki. Keesokan harinya, Van datang ke gereja tempat Father Hagan bertugas. Di sana, dia bertemu dengan Alice dan jemaat yang lain. Namun sebuah peristiwa aneh terjadi, di mana Alice tiba-tiba seperti mendapatkan sebuah bisikan gaib. Dan seperti dihipnotis, Alice dan teman-temannya kemudian keluar dari gereja menuju pohon tua yang terletak tidak jauh dari gereja tersebut. Semua orang keheranan melihat Alice dan mengikutinya dari belakang. Sesampainya di pohon, Alice tiba-tiba mengeluarkan kata-kata pertamanya. Semua orang menjadi sangat takjub dan Alice kemudian menyampaikan bahwa ia baru saja mendapatkan mukjizat dari Maria. Dan Maria menginginkan mereka untuk datang kembali keesokan harinya di bawah pohon itu. Momen langkah ini kemudian dimanfaatkan oleh Van demi konten jurnalistiknya. Pada malam harinya, di hotel, Van yang tertidur kemudian bermimpi. Ia melihat boneka yang pernah ia temukan, kemudian keluarlah sosok aneh yang berasal dari bawah sungai yang berwarna merah di dekat sebuah pondok tua. Van kemudian bangun dari tidurnya. Keesokan harinya, orang-orang mulai ramai mendatangi pohon tua di dekat gereja Benfield untuk menyaksikan keajaiban Maria. Alice kemudian mendekati pohon tersebut dan setelah mendapatkan bisikan dari sosok yang mengaku sebagai Maria, ia segera mendekati seorang anak yang mengalami lumpuh. Berkat sentuhan tangannya, kemudian secara spontan anak itu bisa berjalan dengan normal. Dan tentu hal ini membuat orang-orang semakin takjub dan mulai mempercayai apa yang disembah oleh Alice. Video yang direkam oleh fans kemudian menjadi viral di berbagai media massa. Hal ini kemudian dibenarkan oleh seorang kepala pastor yang mengatakan bahwa keajaiban itu memang ada. Dan bisa jadi pohon Benfield akan menjadi situs suci selanjutnya. Pendapat ini kemudian ditentang oleh seorang pastor yang masih merasakan keraguan. Dan ia berpendapat bahwa hal itu harus dikaji ulang. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Alice menjadi sangat terkenal. Banyak sekali orang yang ingin mewawancarainya. Namun dari sekian banyak orang yang berusaha mewawancarainya, ia tidak dapat mendengar apapun selain suara yang berasal dari mulut Van. Melihat hal itu, kemudian Van dijadikan sebagai perantara untuk menghubungkan Alice dengan masyarakat. Van kemudian menerima hal itu dengan senang hati karena ia yakin karir jurnalistiknya akan segera kembali. Father Hagan yang tidak mempercayai hal tersebut kemudian mendatangi pohon tua itu. Di sana, dia melihat pohon tua itu sudah dihiasi dengan berbagai macam ornamen karena akan dijadikan sebagai sebuah situs suci. Dan orang-orang akan melakukan upacara misa di sana. Di bawah pohon itu, kemudian Father Hagan menemukan potongan boneka yang dulu pernah dirusak oleh Van. Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di Benfield. Father Hagan kemudian membawa boneka itu kembali ke rumah untuk dipelajari. Scene kemudian berpindah ke dalam rumah di mana Van dan Alice sedang bersiap-siap untuk kegiatan wawancara. Kegiatan itu kemudian dihentikan oleh Father Hagan yang langsung menyampaikan bahwa Van hanya memanfaatkan Alice untuk menaikkan kembali karir jurnalistiknya. Father Hagan kemudian berpesan, apabila rahmat Tuhan sudah tidak ada lagi di tempat tersebut, maka yang datang selanjutnya hanyalah kejahatan. Perkataan dari Father Hagan ini membuat Van termenung. Ia kemudian kembali ke hotel dan mendapatkan ide untuk mempelajari sejarah kota Benfield. Keesokan harinya di gereja, Alice sedang menyanyikan lagu-lagu rohani yang dipandu oleh Father Hagan. Itu semua disaksikan oleh Van dan pastor yang dulu sempat meragukan peristiwa keajaiban pohon tua di Benfield. Setelah mendengar suara Alice, sang pastor kemudian berkata
bahwa mukjizat itu memang benar-benar ada, sama seperti yang sudah terjadi di masa lalu. Peristiwa mengejutkan kemudian terjadi di mana Father Hagan yang memiliki riwayat sakit pernapasan, penyakitnya kembali kambuh. Namun kali ini penyakitnya sangat parah sehingga seolah-olah ia akan meninggal. Namun Alice kemudian kembali mendapatkan bisikan untuk mengobati pamannya. Dan benar saja, di saat yang sama ketika Alice mendekati Father Hagan langsung sembuh seketika. Setelah dibawa ke rumah sakit untuk mengecek kondisi paru-parunya, hasilnya pun sangat mengejutkan. Father Hagan yang merupakan seorang perokok ternyata memiliki paru-paru yang sangat sehat. Hal ini bertolak belakang dengan hasil ronsen sebelumnya di mana paru-paru dari Father Hagan sudah sangat buruk kondisinya. Dan itu semua mustahil terjadi apabila bukan melalui sebuah mukjizat. Peristiwa ini kemudian semakin mengukuhkan pohon tua di Benfield sebagai situs suci Maria. Ekonomi Benfield tumbuh pesat setelah pemberitaan yang dibuat oleh Fan. Di sisi lain, Father Hagan yang sudah sembuh dari sakitnya semakin kecanduan dengan rokok. Dan di saat itu ada sebuah kejadian aneh di mana asap rokok Father Hagan hanya mengarah ke satu lubang di dinding batu di dekatnya. Ia pun memeriksa lubang tersebut. Kemudian didapatlah sebuah buku aneh yang ternyata berisi mantra-mantra pemujaan setan. Fan yang semakin akrab dengan Dr. Natalie mulai nyaman berbicara panjang lebar. Sampai akhirnya mereka tiba di topik pembahasan mengenai kebiasaan warga Benfield yang suka sekali menanam boneka sebagai bentuk jimat keberuntungan. Natalie kemudian menjelaskan dari buku yang pernah dia baca, kebiasaan menanam boneka selain sebagai wujud untuk membuat jimat keberuntungan, boneka tersebut juga biasa digunakan untuk mengurung roh jahat. Mendengar hal ini, Fan kemudian menjadi sedikit kefikiran. Fan dan Natalie kemudian jalan-jalan di sekitar kota Benfield. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah gubuk di tepian sungai. Fan sadar bahwa tempat itu sama persis dengan apa yang pernah ia lihat di dalam mimpi. Fan pun berencana untuk menyampaikan hal tersebut kepada Father Hagan. Father Hagan yang baru saja selesai membaca buku pemujaan setan yang ia temukan, kemudian terkejut karena tiba-tiba seseorang datang memasuki bilik pengakuan dosa. Ini agak aneh, karena orang itu datang di tengah larut malam. Namun Father Hagan tetap melayaninya. Setelah didengar-dengar, ucapan orang tersebut agak ngawur dan semakin menjadi-jadi seolah-olah ia sedang menyudutkan Father Hagan. Orang tersebut seolah sedang mengancam Father Hagan yang berusaha menghalangi aktivitas yang dilakukan oleh Alice. Di depan Father Hagan, ia bahkan berani menantang kekuatan Tuhan. Father Hagan kemudian semakin terkejut setelah mendapati sosok dari orang tersebut. Dan makhluk itu ternyata bukan manusia. Beberapa saat kemudian, Fan datang untuk mencari keberadaan Father Hagan. Sampai akhirnya, ia menemukan tubuh Father Hagan yang sudah tewas tergantung. Setelah kejadian itu, Fan kembali ke hotel dan membuka file-file wawancara Alice. Dan disitulah untuk pertama kalinya, Fan mendapati bahwa selama ini, Alice selalu diikuti oleh sosok yang aneh, di mana sosok ini selalu berada di sekitar Alice. Fan awalnya ingin menemui Alice, namun langkahnya dihalangi oleh pastor yang baru saja naik pangkat di kota Benfield. Karena sang pastor beranggapan bahwa Fan memiliki rencana untuk menggagalkan misa itu. Gagal bertemu Alice, akhirnya Fan menemui Natalie untuk membawanya memeriksa berkas-berkas milik gereja. Di sana mereka mendapati fakta bahwa mukjizat yang dibawa oleh Alice bukanlah mukjizat sesungguhnya. Itu semua hanyalah tipu daya iblis. Faktanya, Maria yang datang menemui Alice bukanlah perawan suci Maria. Ia adalah perempuan bernama Maria Eleanor, seorang penyihir sakti yang hidup di tahun 1840-an. Saking saktinya Maria Eleanor, ia bahkan mampu menyembuhkan semua penyakit yang mustahil untuk disembuhkan. Orang-orang di Benfield pada saat itu memandangnya sebagai seorang perempuan suci, namun faktanya, Maria Eleanor mendapatkan itu semua dengan cara bersekutu dengan iblis. Maria Eleanor akan selalu membunuh siapapun yang bertolak belakang dengannya, sampai akhirnya ia mendapatkan protes keras dari warga Benfield. Warga kota mengaraknya dan menenggelamkan tubuh Maria Eleanor ke sungai yang membeku di depan sebuah pondok. Belum puas, kemudian mereka membawa Maria Eleanor dan menggantungnya di sebuah pohon di dekat gereja. Di sanalah salah satu warga memakukan sebuah topeng tepat di wajah Maria Eleanor.
Selanjutnya, tubuh Maria Ionor dibakar sampai hangus, dan jiwanya dikurung oleh pastor di sebuah boneka yang kemudian ditanam di bawah pohon itu. Dan ternyata boneka yang pernah ditemukan oleh Van adalah boneka yang sama. Dan itu artinya Van adalah orang yang menyebabkan arwah itu kembali bebas. Setelah Van dan Natalie mengetahui hal itu, sosok iblis Maria Ionor langsung menampakkan dirinya dan menyerang Van dan Natalie. Beruntung keduanya berhasil menyelamatkan diri. Karena rasa bersalah, Van kemudian berusaha menebus kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia memulainya dengan cara menelusuri sejarah Maria Ionor. Dari data yang ia baca, didapatlah sebuah informasi penting bahwa sebelum dieksekusi oleh warga Benfield, ternyata Maria Ionor terlebih dahulu melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Nicholas Paget, dan marga Paget adalah leluhur dari Alice Paget. Dengan kata lain, Alice adalah keturunan terakhir dari Maria Ionor. Informasi lain yang berhasil didapatkan oleh Van adalah ternyata Maria Ionor sebelum mati sempat membuat sebuah perjanjian keabadian dengan iblis, dengan syarat keturunan dari Maria Ionor harus tetap hidup, agar Maria Ionor dan kekuatan hitamnya juga tetap hidup. Setelah mendapatkan kesimpulan itu semua, iblis Maria Ionor kembali menyerang Van. Beruntung seorang pastor datang untuk menyelamatkannya. Iblis ini sangat kuat, bahkan mampu menghapus ayat-ayat dalam kitab suci. Beruntung sang pastor sudah menghafal seluruh isi dari kitab tersebut, hingga akhirnya ia mampu mengusir iblis Maria Ionor. Pastor itu kemudian menyampaikan hal penting, bahwa penyembahan terhadap pohon yang dilakukan oleh warga Benfield membuat iblis Maria Ionor semakin kuat. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatan iblis itu adalah menghentikan upacara misa yang akan dilakukan. Sang pastor bersama Van dan Natalie kemudian melakukan upacara untuk mengurung kembali arwah Maria Ionor. Dan di sanalah kemudian Van menyampaikan semua peristiwa tersebut dengan jujur, di mana ia adalah orang yang melepaskan arwah Maria Ionor kembali dengan tujuan untuk menaikkan rating dan mengembalikan karir jurnalistiknya. Sang pastor kemudian menjawab, bisa jadi Van adalah orang terpilih yang ditugaskan untuk menghancurkan iblis tersebut. Dan upacara pun dilanjutkan. Namun baru saja upacara pengurungan dimulai, tiba-tiba saja salib besar di dalam gereja yang terletak tidak jauh dari mereka tiba-tiba terbakar secara hebat dan tumbang mengenai tubuh sang pastor, sehingga pastor langsung tewas seketika. Kekuatan iblis Maria Ionor semakin tinggi berkat banyaknya orang yang mempercayainya. Van yang kebingungan melihat hal tersebut kemudian mendapatkan ide untuk menghancurkan iblis Maria Ionor. Apabila ia mendapatkan kekuatan dari rasa percaya manusia terhadapnya, maka tugas Van dan Natalie adalah membuat orang-orang yang datang ke acara misa menjadi ragu terhadap mukjizat yang mereka lihat. Van dan Natalie harus menggoyahkan iman mereka yang datang untuk menyaksikan misa sesat itu. Misa pun dimulai dengan dihadiri banyak orang, bahkan disiarkan secara langsung di sosial media. Semua orang mempercayai Alice dan kepercayaan baru yang dibawanya. Van kemudian hadir di tengah acara tersebut dan mulai berusaha menggoyahkan keyakinan mereka. Dengan reputasinya sebagai pembawa berita palsu, Van mulai berhasil menggoyahkan keyakinan para jemaat. Van juga berkata bahwa Alice selama ini hanya berpura-pura bisu, dan untuk kasus anaknya lumpuh, itu sebenarnya bisa sembuh melalui sebuah motivasi. Alice pun kemudian ikut menjadi bimbang, sampai akhirnya dia mendapatkan bisikan kembali dari Maria. Dari perkataan Maria, ada satu kalimat yang membuat Alice kemudian menjadi ragu tentang mukjizat yang ia alami, di mana Maria mulai mengancam Alice apabila tidak mempertahankan keyakinannya, maka Alice akan kembali bisu. Alice tidak bodoh. Ia langsung sadar bahwa kekuatan baik tidak akan pernah berisi ancaman. Alice pun langsung membenarkan semua perkataan Van. Di saat semua orang sudah ragu dengan mukjizat yang dimiliki Alice, tiba-tiba Maria Ionor menampakkan dirinya. Ia langsung membunuh pastor yang berada di dekatnya dengan tapak iblis. Dan sasaran selanjutnya adalah Van.
Namun, ketika iblis Maria Eonor sudah menampakkan tapak iblisnya kepada Fen, tiba-tiba Alice datang dan langsung menghalau, sehingga tapak iblis yang diarahkan kepada Fen dan langsung mengenai diri Alice. Alice pun tewas seketika. Tewasnya Alice berarti habislah seluruh keturunan dari iblis Maria Eonor. Dan itu juga berarti bahwa tidak ada lagi alasan bagi Maria Eonor untuk tetap hidup. Sang setan yang mengatasnamakan Tuhan itu langsung musnah seketika. Setelah kondisi tenang, Fen yang masih syok dengan kematian Alice kemudian membuat permintaan kepada Tuhan. Fen yang selama ini tidak mempercayai Tuhan untuk pertama kalinya membuat permintaan pertama kepada Tuhan. Ia memohon mukjizat agar menghidupkan Alice kembali, karena Alice adalah orang yang menyelamatkannya. Mukjizat pun kemudian terjadi. Alice kembali hidup, namun kondisinya sama seperti awal. Alice adalah seorang tunawicara. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, jadi itu adalah review singkat film horor The Unholy. Setelah menonton film ini, gue jadi sependapat dengan Patrick karena gue pernah dengar Patrick ngomong gini. Pemujaan yang berlebihan tidak sehat. Kemudian, apakah kalian juga punya pertanyaan yang sama dengan gue? Dengan hidupnya Alice kembali, apakah Maria Eonor akan kembali hidup? Kita tunggu saja kelanjutannya. Arigatou thanks gozaimasu karena udah nonton video ini sampai habis. Gua Rigo. See you in the next topic. Bye-bye.